Shalom Bapak Ibu sekalian, saudara dimanapun berada. Malam ini adalah sesi kedua dari seri Kitab Imamat dengan topik khusus yaitu halal haram. Untuk itu mari kita berdoa lebih dahulu. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, kembali kami menghadap hadirat-Mu untuk mendengarkan suara-Mu. Biarlah melalui hidup kami, mendengar firman, kami menjadi mengerti bagaimana kami harus belajar menjadi sempurna dalam segala hal. Mohon berkati program ini, online Bible Study, gerejamu di tempat ini, dan semua umatmu dimanapun berada, agar benar-benar mendapatkan berkat kebenaran ini. Berkati mulut hamba-Mu juga untuk menyampaikan kebenaran ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu sekalian, soal halal haram ini seringkali membingungkan orang percaya. Malam ini kita akan tuntaskan. Bukan hanya berdasarkan kitab Imamat, meskipun kita sedang belajar kitab Imamat. Sebab harus diselesaikan dalam seluruh Alkitab kita. Jadi sesi 2 kitab Imamat, halal dan haram. Dalam Imamat pasal 7 ayat 22 sampai 27, isinya adalah larangan makan lemak dan darah. Katakanlah kepada orang Israel, segala lemak dari lembu, domba, atau kambing janganlah kamu makan. Lemak bangkai atau lemak binatang yang mati diterkam boleh dipergunakan untuk segala keperluan, tetapi jangan sekali-kali kamu memakannya. Karena setiap orang yang memakan lemak dari hewan yang dipergunakan untuk mempersembahkan korban api-apian bagi Tuhan, nyawa orang yang memakan itu haruslah dilenyapkan dari antara bangsanya. Demikian juga janganlah kamu memakan darah apapun di segala tempat kediamanmu, baik darah burung-burung atau darah hewan. Setiap orang yang memakan darah apapun, nyawa orang itu haruslah dilenyapkan dari antara bangsanya. Ini hukum tentang makan ya, bahwa manusia tidak boleh makan lemak dan darah menurut Imamat pasal 7 ayat 22 sampai 27. Kita lanjutkan dulu. Ya. Yang menjadi pokok pembahasan kita panjang lebar malam ini adalah Imamat pasal 11. Ada 47 ayat di sana. Tapi saya akan meringkas saja supaya waktunya cukup. Bapak Ibu bisa baca perlahan-lahan sendiri nanti ya. Ada digolongkan beberapa binatang. Binatang berkaki 4 misalnya. Yang halal itu kalau berkuku belah, yaitu yang kukunya bersela panjang dan yang memamah biak. Boleh kamu makan, itu yang halal. Nah, yang haram, unta karena memamah biak, tetapi tidak berkuku belah. Jadi yang halal itu selain berkuku belah harus memamah biak. Kalau hanya salah satu saja hewan itu haram. Contohnya unta. Unta itu haram. Ya. Juga pelanduk, kelinci, babi hutan. Bangkainya jangan kamu sentuh. Jadi tidak boleh dimakan, bahkan bangkainya tidak boleh disentuh. Kalau yang hidup di air, yang halal itu adalah yang bersirip dan bersisik. Yang haram itu yang tidak bersirip atau bersisik, yang berkeriapan di dalam air. Bangkainya jangan kau sentuh. Nanti kau menjadi najis. Dari binatang burung, yang haram itu raja wali, ering janggut, elang laut, elang merah, elang hitam, burung gagak, burung unta, dan lain-lain itu tadi. Banyak sekali itu. Ada bangau, ada kelelawar. Itu haram. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Segala binatang yang
merayap dan bersayap dan berjalan dengan keempat kakinya adalah kejijikan bagimu. Maksudnya haram. Yang kena bangkainya akan najis sampai matahari terbenam. Tetapi yang boleh kamu makan atau yang halal dari segala binatang yang merayap dan bersayap tadi itu dan yang berjalan dengan kaki empatnya, yaitu yang mempunyai paha di sebelah atas kakinya. Yang nggak punya paha nggak boleh dimakan. Contohnya apa? Belalang boleh dimakan. Yang haram apa? Tikus buta, tikus katak. Padahal ini semua dimakan ya. Landak, biawak, bengkarung, siput, bunglon. Waduh, gawat ini. Ya, berikutnya di ayat ke-44. Mengapa sih semua itu dilarang Tuhan? Sebab akulah Tuhan Allahmu, maka haruslah kamu menguduskan dirimu, dan haruslah kamu kudus. Sebab aku ini kudus. Dan janganlah kamu menajiskan dirimu dengan setiap binatang yang mengeriap dan merayap di atas bumi. Sebab akulah Tuhan yang menuntun kamu keluar dari tanah Mesir, supaya menjadi Allahmu. Jadilah kudus, sebab aku ini kudus. Itulah hukum tentang binatang berkaki empat, burung-burung, dan segala makhluk hidup yang bergerak di dalam air, dan segala makhluk yang mengeriap di atas bumi, yakni untuk membedakan antara yang najis dengan yang tahir, antara binatang yang boleh dimakan dan binatang yang tidak boleh dimakan. Perhatikan ya Bapak Ibu ya, tujuannya semua ini adalah kamu umat Israel harus kudus, sebab aku kudus, begitu. Topik utama kitab Imamat adalah kekudusan Tuhan, sehingga umat Israel ketika mendekat kepada Tuhan harus kudus. Itu topik utama daripada kitab Imamat. Bagaimana supaya kudus? Nah, ini menjadi pertanyaan. Oleh Tuhan diberikan banyak sekali aturan-aturan kalau mau kudus. Antara lain makannya tidak boleh sembarangan ini. Nah, ini tujuannya untuk itu. Kalau menjadi umatku, kuduslah kamu sebab aku kudus. Jelas ya maksudnya ya? Kita lanjutkan dulu. Ya. Larangan makan darah atau bangkai. Kalau yang tadi lemak dan darah nggak boleh dimakan. Kalau yang ini darah dan bangkai nggak boleh dimakan. Ya, setiap orang Israel dan orang asing yang tinggal bersamanya dan tamunya dilarang makan darah apapun. Imamat 17 ayat 10, 12, dan 13. Mengapa? Karena darah itulah nyawa segala makhluk. Sebab itu aku telah berfirman kepada orang Israel, darah makhluk apapun janganlah kamu makan. Karena darah itulah nyawa segala makhluk. Setiap orang yang memakannya haruslah dilenyapkan. Dan setiap orang yang makan bangkai atau sisa mangsa binatang buas, maka ia, orang Israel asli maupun orang asing, haruslah mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Barulah ia menjadi tahir. Jadi najisnya ini sementara, cuma sampai matahari terbenam. Ya. Tapi jikalau ia tidak mencuci pakaiannya dan tidak membasuh tubuhnya, ia akan menanggung kesalahannya sendiri. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Ini Bapak Ibu, jadi binatang-binatang di dunia ini dibagi dua, yang haram dan yang halal. Haram dan halal pengertiannya bukanlah dosa atau tidak. Dalam teks asli dipakai unclean dan clean, yang tidak bersih atau yang menjijikkan, yang najis, yang kotor maksudnya, dan yang bersih. Gitu ya. Nah, yang bersih ini sampai hari ini menjadi pola diet orang Yahudi. Di istilahnya kosher. Kosher ini adalah halalnya versi Alkitab.
orang Yahudi yang melakukannya, kosher. Beda dengan halal haramnya orang Muslim, beda. Ya, oke, kita lanjutkan ya. Mengapa sih kok aturannya begitu rumit? Bahkan terdengar aneh di telinga orang modern. Masa kalau makan darah kok bisa jadi najis? Masa darah haram? Nah, banyak pertanyaan. Alasannya ada dua, dua-duanya benar. Yang pertama, Israel sedang dilatih untuk taat kepada Tuhan hari itu. Dengan berbagai peraturan, taat nggak dia? Ya. Yang kedua, untuk membedakan atau memisahkan cara hidup bangsa Israel dengan cara hidup bangsa kafir atau pagan, maka diberikan banyak sekali aturan dan berbagai hal. Ya. Nanti ada satu aturan di mana daging kambing misalnya tidak boleh dimasak dengan susu. Itu adalah kebiasaan bangsa kafir. Nah, Israel tidak boleh melakukan itu. Dan itulah yang dipakai sebagai diet hari ini, food combining. Itu asalnya dari situ, food combining. Ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Alasan kedua, karena kesehatan. Tuhan memberikan itu supaya sehat sebenarnya. Bener nggak sih begini? Ya, hewan yang halal, yaitu yang memamah biak, itu makannya rumput, mencerna rumput, sehingga dagingnya dapat dimakan manusia. Kalau manusia suruh makan rumput, tidak bisa. Tapi manusia makan daging. Nah, hewan itu makan rumput sehingga menghasilkan daging. Tapi yang halal. Ya. Nah, tapi hewan yang haram biasanya karnivora. Makannya itu biasanya pada umumnya makan daging juga gitu. Atau para predator, scavenger bahasa Inggrisnya. Dalam bahasa Indonesia sulit diterjemahkan ini. Yang dapat menularkan penyakit ke manusia. Penjelasannya begini, predator atau scavenger itu. Contohnya, jadi nggak semua binatang itu diciptakan untuk dimakan. Tidak, ada yang tidak untuk dimakan memang. Yaitu predator dan scavenger tadi. Contohnya apa? Kerang. Oyster misalnya. Sama itu. Kerang adalah binatang yang membersihkan lingkungannya. Dengan cara apa? Memakan atau menyerap lingkungannya. Laut yang begitu kotor kena limbah industri dan sebagainya, limbahnya diserap oleh kerang. Sehingga laut tetap bersih dari dulu sampai sekarang. Menyerap juga bakteri patologik. Ya, bakteri yang menyebabkan sakit. Dan menyerap virus-virus. Ya. Jadi kerang itu sangat kotor, tidak untuk dimakan. Bayangkan kalau limbah industri diserap oleh kerang, bakteri, virus, lalu dimakan manusia. Manusianya yang jadi predator atau scavenger. Dalam rantai makanan itu yang terakhir. Semua numpuk di manusia kalau itu dimakan. Itu penjelasannya dari alasan kesehatan. Kepiting, lobster, dan sebagainya sama itu. Itu menyerap semua yang buruk dari lingkungannya. Mereka lah yang menjernihkan air laut. Ada satu eksperimen, kerang ditaruh di ember yang diberi virus atau virus kolera ya. Dalam berapa jam kemudian airnya jadi bersih, diserap oleh kerang itu. Babi juga begitu, sangat kotor. Jika tidak dimasak dengan benar, maka ada risiko menularkan cacing pita dan berbagai penyakit. Ya. Jadi alasannya alasan kesehatan, Bapak Ibu. Ternyata menurut riset yang diadakan tahun 1953 oleh Dr. David Mack dari Universitas John Hopkins. Bapak Ibu tentu pernah mendengar John Hopkins ya. Terhadap beberapa binatang seperti yang disebut pada Imamat pasal 11 tadi dan Ulangan 14 sama itu.
yaitu dengan mencemari setiap darah dan daging hewan yang dipilih dengan suatu biakan, dan kemudian pertumbuhannya diamati di laboratorium. Bagaimana kalau binatang yang halal dan haram, bedanya apa kalau kena cemaran darah dan daging hewan yang lain? Ya, hasilnya adalah demikian. Nah, jika pertumbuhannya melemah atau melambat di bawah 75%, itu artinya menjadi toksik. Hasilnya adalah darah ternyata lebih beracun dibanding daging. Ya. Dan semua binatang yang haram didapat angka kurang dari 75%. Artinya apa? Toksik. Contohnya babi, cuma 54%. Toksik itu. Ya. Jadi kita sekarang tahu mengapa Tuhan memberikan hukum itu juga sekaligus sebagai kebenaran. Makanya Alkitab itu luar biasa. Kalau Alkitab mengatakan yang ini haram, artinya dia kotor beneran. Secara kesehatan juga kotor. Begitu ya. Dari situ kita tahu bahwa Alkitab kita paling benar. Secara ilmu pengetahuan juga benar ternyata. Oke, kita lanjutkan dulu. Jadi bagaimana sekarang? Kita hidup di perjanjian baru. Sudah zaman modern. Bagaimana sikap kita menghadapi firman Tuhan Imamat pasal 11 ini? Ya. Bagaimana dengan orang percaya? Banyak sekali orang yang salah mengerti loh tentang hal ini. Akibatnya fatal. Banyak orang percaya, orang percaya nih bahwa tidak ada makanan yang haram. Jadi boleh makan apa saja asal didoakan terlebih dahulu. Waduh, ini dia. Kalau sudah bicara soal makan, apa saja boleh ya, seolah-olah ya. Kan tidak ada yang haram, semuanya halal. Coba kita baca 1 Korintus 6 ayat 12. 1 Korintus 6 ayatnya yang ke-12. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna loh, meskipun halal. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Meskipun tidak ada yang haram, tapi jangan terikat oleh makanan. Ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Ada lagi yang alasannya Tuhan pasti bisa menyembuhkan segala penyakit, jadi jangan khawatir. Coba kita baca dulu Galatia 6 ayat 7. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Ini apa? Ini sama nih. Tuhan pasti bisa menyembuhkan berbagai penyakit. Jadi jangan khawatir, imani saja. Oleh bilur-bilurnya kita telah sembuh, atau ada minyak urapan yang bisa menyembuhkan. Ini pikiran yang salah ini. Artinya orang mau makan sembarangan lalu mengandalkan Tuhan untuk menyembuhkan. Nggak bertanggung jawab itu. Mencobai Tuhan namanya. Ya. Ada lagi yang berkata, kan kerajaan surga bukan soal makan minum. Dibaca dulu 1 Korintus 10 ayat 31. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Ya. Kalau kita mau melakukan untuk kemuliaan Tuhan, tentu kita tidak makan sembarangan. Setiap ajaran yang menyebabkan seseorang tidak bertanggung jawab, hidup sembarangan, dan bahkan memanfaatkan kuasa Tuhan untuk kesenangannya sendiri, pasti ajaran itu salah. Pasti. Ya. Ini merusak pikiran orang percaya loh. Padahal Tuhan itu kudus. Kalau kita mau mendekat kepada Tuhan, harus hidup kudus. Kudus dalam hal apa? Dalam hal apapun. Oke, kita lanjutkan dulu. Ingat baik-baik, tubuh kita bukanlah milik kita sendiri. Tubuh kita adalah bait Roh Kudus.
Sehingga kita harus menjaga dan memeliharanya dengan maksimal. Ingat, tubuh kita sudah dibeli lunas, sudah jadi milik Tuhan. Sudah jadi bait Allah. Roh Kudus tinggal dalam diri kita. Sehingga jangan dimasukkan sesuatu yang kotor. Nanti tubuhnya sakit. Yang salah siapa? Kita harus memuliakan Tuhan dengan tubuh kita. 1 Korintus 6 ayat 20. Baik makan, minum, atau apa saja lakukan untuk Tuhan. Semua sisi kehidupan kita dengan segala aktivitasnya, termasuk makan dan minum, haruslah dalam rangka memuliakan Tuhan. Lagi pula ya Bapak Ibu, jika kita sakit, tentu kita terganggu dan menjadi tidak efektif dalam hidup kita. Bukannya melayani, malah perlu dilayani. Begitu ya. Ini prinsip-prinsipnya dulu nih Bapak Ibu. Saya tahu nanti akan ada banyak pertanyaan. Bapak Ibu tahu sebabnya mengapa Israel umurnya paling panjang di seluruh dunia? Ini adalah data yang saya dapat dari Bank Dunia. Bahwa Israel rata-rata umurnya di tahun 2009 itu 81,6 tahun. Indonesia lumayan 71,2. Tapi itu 2009. Sekarang nggak tahu. Kalau kita lihat sekeliling kita ya, umur 30 sudah mati, 40 sakit-sakitan, 50 sudah banyak yang mati juga ya. Harapan hidup harusnya naik malah turun. Nah, ini dia. Makan apa saja. Bapak Ibu sekalian, satu contoh saja ya yang di bawah ini, burger ini. Ini tidak kosher kalau menurut orang Yahudi, menurut imamat. Mengapa? Karena daging dicampur dengan keju. Ada susunya itu. Nah, itu urusan kosher ya. Halal dan haramnya orang Yahudi tentunya. Kesehatan kita tidak ditentukan oleh, sangat ditentukan oleh pilihan-pilihan yang kita buat setiap hari. Kita makan yang mana? Gaya hidup kita seperti apa? Nah, kalau kita urusannya dengan kesehatan, semua itu tabur tuai. Kalau orang makannya sosis terus, gawat itu. Karena sosis itu dibuat dari lemak semua kan? Dan macam-macam. Kesehatan itu pilihan loh sebenarnya. Kita bisa memilih sehat atau sakit dalam hidup kita. Bisa. Ketika tua bisa begini, sebelah kiri, atau bisa di rumah sakit terbaring. Bisa. Itu kita pilihannya. Ya kecuali sudah 80 ke atas, 90 atau 100 sudah lemah, ya itu sudah normal. Kita semua pasti mati sih memang. Tetapi ada yang umur pendek, ada yang umur panjang. Jangan sampai umur pendek karena kesalahan kita sendiri. Kalau itu konyol namanya. Ya. Oke. Begitu juga mendidik anak yang benar. Kesehatan dia sesuai dengan bagaimana kita mengajari dia makan, minum hari ini, pola hidupnya. Ya. Ada satu eksperimen di California. Judulnya Change or Die. Ada percobaan pasien jantung yang sudah kritis keadaannya diajari supaya berubah kalau mau tidak mati. Tapi yang berubah sedikit sekali. Banyak yang mati. Itu membuktikan bahwa manusia itu bebal. Sudah mau mati masih nggak mau berubah. Jadi bagaimana sekarang? 1 Korintus 10 ayat 31 diingat terus. Aku menjawab, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Ya, ini adalah Rabu depan. Kita akan lanjutkan dulu topik kita halal haram hari ini. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian ya, topik halal haram ini memang apa ya? Tidak banyak dimengerti. Karena orang pikir semuanya halal jadi boleh dimakan semuanya. Makanya banyak
Banyak orang, terutama hamba Tuhan, banyak yang sakit-sakitan. Mengapa? Makannya banyak dan sembarangan. Ya. Di Imamat 3 ayat 17. Di situ dikatakan begini loh. Inilah suatu ketetapan untuk selamanya. Untuk sementara atau selamanya? Selamanya. Bagi kamu turun-temurun di segala tempat kediamanmu. Janganlah sekali-kali kamu makan lemak dan darah. Jadi kalau kita baca Alkitab itu, tidak boleh 1-2 ayat. Karena kalau 1 ayat begini, seolah-olah ini ketetapan untuk selama-lamanya. Nanti sunat juga begitu, selama-lamanya. Padahal enggak, sunat sekarang sudah tidak penting. Pentingnya hanya untuk kesehatan, tapi tidak untuk kekudusan di hadapan Tuhan. Tidak ada hubungan, ya. Nah, perlu diingat bahwa firman Tuhan itu progresif. Dahulu perlahan-perlahan diajarin sampai akhirnya memuncak di perjanjian baru nanti. Ya. Jadi kita harus tahu mana yang masih berlaku sampai hari ini, mana yang tidak. Tapi saya mau ingatkan, hukum alam atau hukum yang Tuhan ciptakan tidak pernah berubah dari dulu sampai sekarang, sampai selamanya. Hukum gravitasi berubah nggak? Tidak. Hukum biologi kimia berubah nggak? Sejak penciptaan di taman langit dan bumi mula-mula sampai hari ini. Nggak berubah. Demikian juga hukum kesehatan. Kalau Alkitab berkata kerang itu kotor, najis, hari ini tidak menjadi bersih, tetap kotor. Bahkan lebih kotor dari dulu. Mengapa? Sebab laut hari ini sudah semakin kotor, banyak limbah industri. Bahkan yang dulu halal bersih, hari ini menjadi kotor. Contohnya apa? Sapi. Sapi itu waktu dipelihara diberi hormon. Sehingga tubuhnya bukan daging sapi murni, ada hormonnya, mengandung hormon. Semacam estrogen. Itulah penjelasannya mengapa anak perempuan zaman sekarang belum 10 tahun sudah mens. Banyak hormon masuk. Itu kotor secara kesehatan. Itu kalau dilihat secara kesehatan, kotor, najis. Jelas ya Bapak Ibu ya? Jadi halal dan haram itu bukan soal dosa tidak dosa. Kalau di zamannya imamat, itu jelas dosa tidak dosa karena tidak taat sama Tuhan, melawan perintah Tuhan. Tapi hari ini, di perjanjian baru, ada banyak ayat yang mengatakan tidak ada lagi yang haram. Tapi itu bukan berarti boleh makan sembarangan suka-suka sendiri. Bukan itu artinya. Karena hukum alam tidak berubah. Yang kotor tetap kotor. Cuma kalau makan sedikit bukan berarti lalu masuk neraka. Bukan itu. Jelas ya Bapak Ibu. Tapi kalau kita sengaja makan sebanyak-banyaknya yang haram. Sengaja ya. Berarti menentang Tuhan itu. Sengaja membuat sakit tubuhnya. Bukan soal halal haram, bukan. Sikap hatinya nggak benar berarti. Kedagingan. Lebih mengutamakan nafsu makannya, minumnya dibanding menjaga kesehatan tubuhnya. Sikap seperti ini tentu Tuhan tidak berkenan. Sebab kita diberi tubuh supaya kita bertanggung jawab terhadap tubuh kita. Persembahkan tubuhmu yang hidup. Kata Alkitab. Persembahan itu bukan cuma persepuluhan, uang, persembahan sulung dan sebagainya. Bukan itu, seluruh tubuh, seluruh hidup kita maksudnya. Yang bagaimana hidupnya? Yang sembarangan? Tidak. Yang hidup kudus, yang berkenan bagi Tuhan, yang menyenangkan Tuhan. Jelas ya? Saya lanjutkan dulu. Jadi dalam Imamat pasal 11 itu, kata haram itu hari ini harus kita mengerti dalam teks aslinya itu tame. Artinya unclean, kotor maksudnya. Ya. Sedangkan halal atau bersih itu tahor dalam bahasa Ibraninya. Kemudian apakah peraturan itu masih berlaku bagi kita, umat perjanjian baru? Di zaman perjanjian baru Tuhan Yesus menjelaskan. Di Markus 7 ayat 1-23 silahkan dibaca sendiri nanti.
Ketika itu Tuhan Yesus ditanya soal mencuci tangan sebelum makan. Seperti adat istiadat yang dilakukan oleh banyak orang ketika itu. Kok murid-muridnya nggak cuci tangan? Gitu. Lalu Tuhan jawab, apa yang masuk tidak membuat tubuh menjadi najis. Apa yang masuk melalui mulut akan dibuang ke jamban. Tapi apa yang keluar dari mulut, itu asalnya dari hati. Itulah yang menajiskan kalau jahat. Nah, dengan demikian, maka tidak ada lagi makanan yang haram. Tapi ingat, dalam konteks kesehatan, itu tetap kotor. Ya. Jadi, kalau demikian apakah boleh kita makan sembarangan karena semuanya sudah halal? Ada yang pakai kitab Roma 14 ayat 17 tuh. Untuk membenarkan bahwa boleh makan apa saja. Kenapa? Karena kerajaan Allah bukan soal makan dan minum. Nah, ini dia. Perhatikan baik-baik bagaimana manusia mempunyai logika yang terbalik. Kerajaan Allah bukan soal makan minum. Nggak apa-apa kalau gitu makan minum sembarangan. Kebalik pikirannya. Harusnya kerajaan Allah bukan soal makan minum. Untuk apa kau belain makan minum sembarangan? Memuaskan diri. Bukan soal itu kok. Makanya makan yang benar. Nah, kebalik kan banyak orang. Karena bukan soal makan minum, lalu makan sembarangan boleh dan sebagainya. Padahal bukan soal makan minum. Lah kalau gitu aku nggak usah makan sembarangan. Untuk apa aku belain makanan yang nggak sehat itu? Nggak menyebabkan masuk surga. Malah menyebabkan sakit. Malah menyebabkan Tuhan tidak berkenan. Kamu sudah tahu itu bikin sakit. Kenapa kau teruskan? Berarti kau nggak menghargai tubuhmu. Nah, begitu kira-kira ya. Jadi banyak orang itu cuma mencari pembenaran, bukan kebenaran. Paulus mengerti loh, segala sesuatu halal bagiku. Tetapi bukan semuanya berguna. Memang segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh apapun. Di dalam 1 Korintus 10 ayat 23 dijelaskan sekali lagi. Segala sesuatu diperbolehkan, benar. Tetapi bukan segala sesuatu berguna. Ada yang merusak. Kalau makan lemak terlalu banyak, rusak tubuh kita. Segala sesuatu diperbolehkan, benar. Tetapi bukan segala sesuatu membangun. Ya, rugi malahan. Ya kalau nggak sengaja kena lemak ya sedikit nggak masalah. Ini soal sikap hati, bukan soal makanannya. Ya. Nah, jadi meskipun semua makanan dinyatakan halal, bukan berarti kita boleh makan suka-suka sendiri karena tubuh kita milik Tuhan. Ya. Begitu. Jadi hari ini meskipun banyak makanan atau hewan itu dulunya halal, hari ini menjadi nggak sehat. Manusia itu masaknya pakai pengawet, pewarna, pakai perasa, pakai apa lagi ya? Pakai macam-macam. Zat warna kimia, waduh bahaya. Jadi kotor makanannya, ya. Hati-hati kita semua. Jadi memang tidak ada makanan yang haram di Perjanjian Baru itu. Tetapi jika seseorang diperhamba oleh makanan yang tidak sehat, itu sama dengan keterikatan. Artinya ia terikat pada makanan itu. Di Alkitab dikatakan, perutmu lah Tuhanmu itu. Tuhan mereka adalah perut mereka. Perut ini di nomor satu kan prioritas. Makan harus enak, mau sehat, mau enggak. Sembarangan, tidak berhikmat. Ya. Ibadah yang sejati itu meliputi semua aspek kehidupan kita, termasuk makan minum. Jadi, begitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, nggak tahu ya hari ini masih ada nggak ya yang seperti yang akan saya ceritakan ini. Tapi ini kisah nyata. Banyak sekali para pelayan Tuhan itu kalau makan itu, waduh, udah banyak nggak sehat lagi.
Pernah ada satu perjamuan, ya. Waduh, makannya satu piring nasinya segini, sate kambing 20 tusuk, sate babi 20 tusuk, lemak semua. Bahaya itu. Lalu kita tegur, "Pak, jangan terlalu banyak, bahaya itu." "Oh bro, imani saja bro." Makan tuh kok diimani? Ngawur gak ini? Makan gak bener disuruh imani katanya. Apa artinya iman itu? Iman itu artinya apa? Iman itu penyerahan diri kepada Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Ini kok membuat perbuatan yang gak bener kok imani? Maksud dia begini, Bapak Ibu Saudara. Imani kalau kau makan kau gak apa-apa, dilindungi Tuhan. Begitu maksud dia mungkin. Karena apa? Sebelum makan dia doakan lebih dulu, ditumpangi tangan. Dalam nama Yesus, roh kolesterol kuusir keluar. Roh asam urat, roh diabetes. Nah, sebutin aja seluruh penyakit seluruh dunia diusir pakai doa begitu. Kuduskan makanan ini dalam nama Tuhan Yesus. Waduh, dia nggak tahu itu mencobai Tuhan. Sudah tahu itu nggak benar, tapi mengundang Tuhan untuk menolong perbuatannya yang tidak benar itu. Akibatnya ya Pak, ia makan sakit jantung, jantungnya mampet. Banyak sekali loh hamba Tuhan yang begitu. Jangan Bapak Ibu. Kalau mau pengen makan sedikit saja, secukupnya saja. Lebih banyak makanan yang sehat. Ingat, kita hidup harus berkenan bagi Tuhan. Jangan diutamakan mulut. Ya, saya itu kalau makan nggak cari yang enak loh. Apa saja enak di mulut saya. Asal sehat. Kalau yang lemak saya nggak pernah makan. Darah saya nggak pernah makan. Bukan karena kitab imamat, bukan juga. Itu memang nggak sehat. Ya, kita berusaha supaya hidup sehat, umur panjang. Mengapa? Karena kita harus menyempurnakan diri, butuh waktu lama. Supaya berkenan sebelum kita menutup mata. Amin ya. Ada banyak praktek yang nggak benar soal makan minum. Kita kasih tahu baik-baik begitu, dia bilang, "Kau nggak punya iman ya bro, makan aja takut." Waduh, orang yang tidak mengerti kebenaran tuh begitu. Tapi kalau mengerti kebenaran, aku nggak mau makan yang nggak benar. Nggak cuma makanan, aku nggak mau minum yang nggak benar. Cap tikus diminum, udah tahu capnya tikus, buat tikus diminum. Aku nggak mau bicara sembarangan. Dan sebagainya. Kalau memang kita orang benar, kita hindari semua yang kotor, termasuk mulut kotor kita. Jangan bicara kotor. Masa mulutnya haram? Ya. Banyak orang memperhatikan makanannya halal haram dan sebagainya. Tapi pikirannya kotor. Unclean. Kotor, najis. Hatinya jahat. Bicaranya kotor. Tulisannya jahat. Apa yang diperbuatnya licik. Meliciki sesamanya. Mencelakakan sesamanya. Buat apa makanannya halal kalau perbuatannya jahat? Ya, percuma. Ya, tapi bukan berarti kita makan sembarangan juga ya. Jadi kita harus makan yang bersih. Kalau kena yang kotor-kotor sedikit ya asal jangan sengaja terlalu banyak. Amin ya semua ya. Dan yang utama, ini fokus utama itu sebenarnya bukan soal makanan. Fokus utamanya itu Tuhan yang Maha Kudus. Bagaimana umat Tuhan mendekat kepada yang Maha Kudus. Ya kita harus menguduskan diri. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Dalam hal apa kudus? Dalam hal semuanya. Seluruh hidup kita. Termasuk makan minum. Karena itu menunjukkan sikap hati kita. Apakah kita kedagingan atau tidak? Apakah kita memprioritaskan aku mau sehat Tuhan untuk kemuliaan Tuhan? Atau
Aku mau makan enak. Tolong kuduskan Tuhan. Nah, ini dia. Jadi, hati-hati Bapak Ibu. Sikap hati kita mencerminkan siapa kita di hadapan Tuhan. Jangan memprioritaskan yang tidak penting. Prioritaskan yang paling penting. Hidup kudus, tak bercacat, tak bercelah. Sebab Tuhan kita kudus, maka kita harus kudus. Bukan hanya soal makan minum, tapi dalam seluruh hidup kita. Amin ya. Amin. Kita lanjutkan tanya jawab saja. Co-host tolong. Ya, Pak Winyo. Ya. Terima kasih Pak Winyo atas penjelasannya malam ini. Selanjutnya kita akan masuk dalam sesi tanya jawab. Bapak Ibu yang ingin bertanya silahkan klik raise hand yang ada di aplikasi Zoom ini. Kita akan mulai dari penanya pertama, Bapak Erwin Hendranata. Silakan Pak Erwin, di unmute. Selamat malam Pak Winyo. Selamat malam Pak, silakan. Saya mau tanya Pak, kalau misalnya masalah transfusi, Ya. jadi kalau orang kan biasanya kan saat ini kalau ada kecelakaan dan sebagainya, ya misalkan kita transfusi atau donor darah, Ya. itu apakah juga dibenarkan atau tidak Pak? Baik. Transfusi itu tujuannya adalah untuk kebaikan, Pak. Tentu saja dibenarkan. Orang Yahudi yang begitu anti terhadap makan babi karena haram kan? Ya. Tapi banyak produk bisa dibuat dari bahan babi. Untuk jantung, untuk ini, untuk itu dan sebagainya, dan itu diperbolehkan. Jadi yang utama itu adalah manusianya, bukan binatangnya. Kalau itu untuk kebaikan boleh. Gitu. Tapi kalau hanya untuk kepuasan diri sendiri, nah itu tidak boleh. Jelas, Pak? Tapi di ayat ini kan dikatakan tidak boleh makan darah ya Pak ya? Ya. Jelas kan? Ya, transfusi makan atau bukan, Pak? Tapi kan sama aja kan dia masuk. Nggak sama. Transfusi dan makan nggak sama, Pak. Tidak boleh dianggap sama. Kalau Alkitab, baca Alkitab tuh harus apa adanya. Makanya orang Yahudi transfusi nggak dipermasalahkan. Karena ayat ini bicara makan. Beda, Pak. Ya. Ya. Oke. Tuhan berkati. Berikutnya. Selanjutnya Bapak Giustewan Andreas, silakan Pak. Ya, selamat malam Pak Winyo. Selamat malam. Kalau kita keonangan ya Pak ya, atau kita makan sebanyak-banyaknya, tapi punya penawarnya Pak, segala macam dimakan gitu ya Pak ya. Oke, saya mengerti tapi maksudnya. Penawarnya itu haram nggak Pak? Saya mengerti maksudnya. Jadi orang berharap makan sembarangan enak, memuaskan segala keinginannya, terus dia bawa satu obat-obatan banyak sekali dimakan supaya menetralisir gitu kan? Iya. Ya, kira-kira bisa nggak Pak kita begini? Saya buat dosa sebanyak-banyaknya, habis itu berdoa malam minta ampun. Bisa nggak kira-kira? Nggak bisa Pak. Malu. Kenapa? Itu sikap hatinya nggak benar Pak. Iya. Memangnya Tuhan bisa diakali? Iya. Yang penting tuh sikap hati Pak. Gitu ya? Iya. Oke, Tuhan berkati. Terus Pak, ada satu lagi Ya. ini Pak. Ya. Selain kasih karunia itu pemberian Tuhan ya Pak ya. Ya. Apakah karunia-karunia yang lain Pak bisa kita ciptakan nggak Pak? Maksudnya Ciptakan apa? sendiri gitu. Maksudnya apa? Maksudnya gini ya, kita itu apa namanya? Contohnya apa? Contohnya. Karunia ya Pak ya. Ya, contohnya. Contohnya bisa kita itu bisa berbahasa sampai 10 bahasa. Oh, oke, baik. Ya. Ya. Itu kan karunia selain kalau kasih karunia keselamatan itu kan dari Tuhan ya. Ya. Apakah karunia-karunia yang lain itu bisa kita ciptakan sendiri gitu Pak? Oke, baik. Bukan diciptakan Pak, tapi kita belajar. Misalnya gini, saya nggak bisa bahasa Inggris dulu, lalu belajar bahasa Inggris jadi bisa bahasa Inggris. Dulu nggak bisa bahasa Ibrani sama sekali, belajar jadi bisa. Itu termasuk belajar Pak. Bukan karunia yang diberikan saya berdoa lalu tiba-tiba besok bisa.
bukan begitu. Ada Jadi proses bukan belajar. itu juga bukan pemberian Tuhan ya Pak ya, karunia itu ya, tapi karunia hasil belajar sendiri ya Pak, Ya, ciptakan sendiri gitu ya. ya manusia harus belajar. Ya, kecuali Oke, bahasa roh itu nggak belajar Pak, itu diberikan. Jadi ya, kalau ada kursus bahasa roh itu penyimpangan, nggak oke, Pak. nggak ngerti itu berarti ngarang-ngarang itu. Ya, mengerti Pak. Terima kasih Pak Wi. Oke, Tuhan terima berkati. kasih. Ya, Pak Pantas, selanjutnya Bu Eni. Bapak Pantas silakan. Shalom Pak Wisnu. Shalom Bu Eni. Pak Wisnu, itu kan tadi kalau nggak salah ada satu yang unclean itu oyster ya Pak, Ya, karena dia menyerap kotoran-kotoran. ya, Nah, yang sekarang ini kan memang kayak bumbu masak itu kan ada salah satunya saus tiram. Pak, ya. ya, Nah, itu gimana Pak? Kan sebenarnya dia itu kan berarti tiram itu kan menyerap kotoran-kotoran itu Pak. ya. Nah, eh, Pak Wisnu gimana? Oke, Apakah mengerti Heeh. pertanyaannya. Iya. Ya, gitu Pak? jadi gini, alam kita ini kan sudah kotor. Nah, ketika diproses di industri, tergantung proses industri itu bagaimana. Kalau dia bisa mengekstrak yang bersihnya saja, yang kotornya dipisahkan, kan tidak ada apa-apa. Mengerti ya, Bu ya? Jadi manusia kan diberi akal budi, punya teknologi. Bisa mengekstrak hal baiknya saja. Yang nggak baik terfilter, bisa juga. Tetapi kita perlu ingat juga, proses industri biasanya juga ditambahin macam-macam. Biar rasanya enak. Nah, macam-macamnya itu kita nggak tahu. Apa ya sebenarnya gitu. Mesti tanya pabriknya, ingredientnya apa. Nah, gitu. Menurut saya, Bu, tidak ada yang aman di dunia ini. Semuanya udah tidak sempurna. Terkontaminasi. Iya, jadi kalau kita makan, makan saja sedikit. Jangan terlalu banyak. Segala sesuatu yang terlalu banyak pasti nggak bagus sih. Apalagi dunia yang sudah kotor begini. Hampir semua makanan itu, waduh Bu, kandungannya itu. Kalau kita perhatikan. Kalau di luar masih lumayan tuh. Kandungannya tuh detail, dirinci. Nah kalau di yang saya temuin ya, masa kandungannya itu gula, garam, dan lain-lain. Ya, justru itu Pak. Dan lain-lain itu apa? Iya, ingredientnya tuh nggak jelas ya Pak. Nah makanya Cuma yang hati-hati. umum. Kalau mau sehat banget ya, mesti hati-hati. Artinya apa? Kalau kandungannya nggak jelas, kalau pengen ya makan sedikit aja. Nggak daripada apa ya istilahnya, take it for granted, untung-untungan, ya kan? Kalau makan ya Tapi boleh kan lah. memang Pak kan yang selama ini kan ibu-ibu kan kalau masak pasti ada tuh namanya ya taruh kayak apa namanya bubuk kaldu terus atau ya itu tadi saus tiram atau Ya, yang mengerti. lain ya Pak ya. Ya, Itu mengerti. kan mau nggak mau nggak bisa dihindarkan ya Pak. Bisa, siapa bisa bilang tidak bisa dihindarkan? Enggak, Mau atau maksudnya kan tidak? tapi kan maksudnya rasanya beda Pak ya kan. Enggak juga. Istri saya kalau masak nggak pakai saus tiram. Oh gitu. Iya, Pakai apa Pak loh, penggantinya? bumbu-bumbu alami banyak, Bu. Eh, Kayak Iya kemiri, selain kemiri, bawang ya putih, itu dan ya itu kan sebagainya. pasti ada tuh Pak. Ya. Tapi pasti juga ada seperti saus tiram dan sebagainya selain bumbu alami ya Pak. Ya, kalau istri saya nggak pakai, Bu. Oh gitu ya Pak. Kita sudah tahu. Saya mau hindari ini gitu. Nggak apa-apa tuh. Buktinya makan enak aja. Sebenarnya ya, Bu, makan itu selera itu mindset, Bu. Kalau orang yang biasa gurih, ya dia maunya itu terus. Tapi kalau nggak biasa gurih, apa aja dimakan. Jadi kebiasaan. Iya, betul. Kebagian Dan ya kebiasaan Pak. bisa dirubah. Bisa. Makanya dulu saya sering membahas soal detoksifikasi 21 hari itu kan mengubah selera. Ya. Supaya kita makannya itu yang alami, sehat gitu. Jadi sehat kita. Gitu. Cuma nggak enak kan mengubah kebiasaan. Jadi susah. Padahal nggak juga. Kalau saya nggak ada masalah sama sekali, nggak susah saya. Gitu. Karena udah kulino kali ya Pak. Ya, ya betul. Nah baru-baru ini istri saya buat kaldu, Bu.
kaldunya banyak sayur-sayuran gitu. Jadi juga sama aja, beda dikit rasanya. Nah, kalau orang mau gampangnya kan dimasukin itu tuh, mereknya nggak boleh disebut. Iya, Gampang iya kan? Pak. Ya Iya, kalau semua mau dari gampang ya praktisnya. yang instan-instan aja. Tapi semua ada harganya loh, Bu, yang mesti dibayar. Iya. Nah, jadi Terus itu satu lagi boleh Pak, boleh. kalau apa namanya kayak makanan itu Pak Jepang gitu kan, Ya, kebanyakan yang masih agak ya mentah tuh dicampur eh, saus sama minyak-minyakan itu ya Pak ya. ya, Nah itu gimana Pak? Kan seharusnya juga memang nggak ini ya, memang sih nggak kita nggak sering ya, tapi maksudnya kalau diidiin kan sekali-sekali gitu ya Pak, apa gitu ya Pak. ya. Masalahnya itu kalau sekali-sekali nggak masalah. Masalahnya banyak orang yang ngomong sekali-kali itu maksudnya gini, hari ini sekali, besok Kali sekali, ini lusa sekali. Nah, sekali, 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 besok. sekali, sekali. Itu bukan Jadi sekali-sekali. berkali-kali ya Pak. Itu berkali-kali namanya. Gitu. Jadi masalahnya gini loh Bu, kalau saya lagi pelayanan keluar ya saya nggak mungkin dong masak sendiri ya kan. Saya disediain apa aja ya saya makan. Tapi kalau saya disediain lemak nggak saya makan gitu loh. Jadi diminimize saja gitu. Dari diri sendiri ya Pak. Ya nggak mungkin bersih 100% ya nggak mungkin. Cuman Iya, eh, kita minimalkan aja gitu. ya. Pak, Ya boleh? Suami saya mau nanya, boleh? boleh, boleh. Terima kasih Pak. Jadi setelah di dalam perjanjian baru ini istilah haram dan halal tidak ada ya Pak, tapi Nggak ada. adanya clean dan unclean ya Pak. Yes. Nah, pertanyaan saya gini Pak, dulu saya pernah berdiskusi sama orang, kita berdosa atau haram kalau makanan itu sudah kamu makan, lalu kalau mau keluarkan dari mulut, apa begitu Pak intinya Pak? Itu pikiran manusia, Pak. Itu nggak ada di teks Alkitab. Oh, kalau muntah baru haram. Enggak. Definisi dari mana itu? Nggak ada, Pak, seperti itu. Yang keluar dari mulut itu yang dimaksud Tuhan Yesus itu yang keluar dari hati. Oh gitu, Perkataan. Bukan muntah. Bukan. Bukan. oh gitu Pak. Orang makan mana ada yang muntah? Jarang. Semua ditelan. Katanya halal ntar. Bisa aja pasti, itu haram loh. Pak, Kita mah nggak masalah, Pak. Orientasi kita bukan fisik. Sikap oh hati. gitu Pak. Oh Iya. gitu. Ya. Makan sedikit kena gitu ya nggak masalah. Tapi Oh, jangan banyak-banyak nanti efeknya kita mesti bayar sakit penyakit gitu jangan. baik Pak, baik Pak. Terima kasih Pak. Oke, Tun Kati. Berikutnya. Baik, selanjutnya Ibu Sylvia. Silakan Ibu Sylvia di-unmute. Oke, sudah Ibu. Ya, silakan. Oke. Gini Pak Wiknyo, saya waktu kecil kan sakit ya. Jadi ya ini kebijakan dari orang tua saya kalau misalkan sakit itu dikasih darah kodok, disuapin gitu maksudnya. Waktu saya masih kecil banget. Nah, menurut Bapak itu pengaruh nggak sama saya sekarang dan apa gimana gitu? Terus saya itu gimana gitu? Atau memang karena memang ketidaktahuan saya dari kecil saya ya doa ya apa ya minum air Ya, abu ya segala macem lah seperti itu. ya, mengerti. Menurut Bapak pengaruh nggak sama saya dan apa yang harus saya lakukan untuk saya juga bisa bilang sama Tuhan saya mau hidup kudus dan saya mau itu bersih gitu loh Pak. Baik, bersih bagi. Ya. Baik. Ya. Jadi gini, Bu Sylvia ya. Jadi begini, masa lalu semua orang pernah berbuat dosa, Bu. Iya. Bentuknya beda-beda, ya. Iya. Nah, luar biasanya Tuhan kita tidak memperhitungkan masa lalu. Tapi ke depan kuduslah kamu sebab aku kudus. Apalagi kalau cuma soal makan darah dalam ketidaktahuan. Kan efeknya cuma fisik, Bu. Waktu masuk itu kotor sih memang. Tapi kan dengan berjalannya waktu kan dibersihkan oleh tubuh kita juga. Asal jangan terus-terusan makan darah sampai sekarang. Kalau itu parah, bisa mati itu. Nah, kalau cuman dahulu ya udah nggak usah diingat-ingat, Bu, nggak masalah sama sekali. Yang penting kita sekarang punya sikap hati yang benar.
mau hidup kudus ke depan. Itu aja. Nggak masalah, Bu Sylvia. Ya. Yang lebih berbahaya adalah sikap hati atau cara berpikir kita. Jangan sampai kita menyakiti hati Tuhan. Begitu, Bu Sylvia? Iya, Pak. Iya, Pak Wiknyo. Terima kasih, Pak. Tuhan Yesus Tuhan memberkati. berkati. Iya. Ya, terima kasih. Ya, selanjutnya Ibu Grace, silakan Ibu Grace. Di-unmute, Bu. Ya, ya, terima kasih Bu Twenty. Pak Wiknyo, Ya, Bu. saya mau ingat, boleh ya, waktu Boleh. kita makan sama-sama ya Pak. Ya. Boleh. Iya, iya, itu yang nggak bisa dilupakan. Saya lihat Pak Wiknyo makan sayur-sayuran. Tapi ini saya mau tanya tentang Roma 14, Pak, ayat yang kedua. Ini bagaimana ya Pak pengertiannya? Roma 14 ayat 2. Ya, ini memang konteksnya tentang jangan menghakimi saudaramu. Kita membahas tentang halal dan haram. Apakah bisa dimasukkan, dicocokkan di situ? Karena Mengerti. ya. Jadi saya bacakan ya Roma 14 ayat 2. Yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan. Tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Siapa yang makan, janganlah menghina orang yang tidak makan. Ya. Dan siapa yang tidak makan, janganlah menghakimi orang yang makan. Sebab Allah telah menerima orang itu. Nah, ini konteksnya adalah jangan meribut soal makanan. Misalnya gini, ada orang yang makannya sayur-sayuran tok gitu ya, nggak daging, nggak mau, ini yang haram-haram nggak, ya udah nggak usah dipermasalahkan. Dan sebaliknya, kalau ada orang lain yang makannya sembarangan gitu, nggak usah dipermasalahkan soal itu. Tetapi itu konteksnya ya. Tetapi kasih nasihat boleh. Kalau makan jangan sembarangan begitu, nanti kamu sakit. Apakah Tuhan ingin kamu sakit? Tentu tidak. Balik lagi ke sikap hati, Bu, bukan soal makanannya. Gitu. Oh ya. Ya. Baik Pak ya. Jadi nggak usah dipersoalkan, tapi kalau orang makannya nggak bener tadi itu ya bukan dipersoalkan, bukan, diberi masukan. Nggak begitu loh, tubuhmu bait Allah. Kalau nggak mau terima ya sudah, nggak usah ribut, gitu aja. Baik Pak. Ya. Satu lagi boleh ya Pak? Boleh. Ya. Saya pernah ya pengalaman sama kakak saya. Kakak saya itu punya sakit asma. Ya. Lalu dia diberi obat. Obatnya itu seperti apa? Kapsul, tapi dikasih apa namanya kutu tahu ya Pak? Kutu Jepang gitu loh. Ya. Itu bagaimana? Nggak ada masalah ya Pak? Waduh, kalau ini kutu Jepang saya nggak tahu, Bu. Nggak haram atau bagaimana? Saya nggak tahu nih. Kalau itu memang secara, tapi begini Bu, kalau itu memang secara ilmiah bisa menyembuhkan ya nggak apa-apa, kan tujuannya baik. Sama dengan tadi itu, babi diambil bagian apa untuk bikin klep jantung, untuk bikin ini, bikin itu, ya nggak apa-apa untuk kebaikan. Iya, untuk kesehatan sih memang. Ya, kalau memang untuk kesehatan nggak apa-apa. Yang masalah itu adalah kalau seseorang ingin memuaskan kedagingannya, nah itu masalah. Bukan makanannya yang masalah, manusianya yang sikap hatinya gitu. Ya. Ya. Gitu. Oke Pak, ya. Oke. Terima kasih Pak, Tuhan berkati ya Pak Wiknyo. Ya, selanjutnya Pak Agus ya. Oke, selanjutnya. Oke, selanjutnya Ibu Ade Novita, silakan Bu, di-unmute. Ini kok nggak bisa, Pak? Ya, bisa. Ya, Pak Wiknyo, selamat malam. Selamat malam. Pak, saya mau menanyakan, ini ada hubungannya atau enggak, tapi ini masalah penyakit. Ya. Itu kan kalau ada ikut tim doa gitu ya, Pak ya, itu kan mereka suka mendoakan orang-orang sakit. Kemudian ada nih, misalnya orang sakit ginjal, terus mereka tuh bisa menganalisa, oh ini dia nih ada kepahitan. Nah kalau sakit mah akut misalnya, oh dia ini ada stres gitu. Kalau sakit jantung apa, kalau paru-paru apa, itu betul apa enggak sih Pak?
Ya, kalau Ibu tanya saya, ya tanya dia, Bu. Dia dari mana itu teori itu? Tanya aja ke dia. Dia tahu atau memang tahu atau sok tahu. Gitu. Banyak orang itu suka gitu tuh, Bu. Ngomong sembarangan ngawur gitu. Mentang-mentang baru doa dia pikir dia diberitahu Tuhan, padahal enggak. Tapi urusan mendoakan itu baik, nggak apa-apa. Memang kita suka mendoakan orang sakit supaya sembuh, ya. Tapi jangan sok tahu, oh ini karena ini, karena ini, karena ini. Wah, nggak usah lah. Kalau kecuali kita diberi marifat oleh Tuhan. Nah, itu baru benar. Kalau seseorang yang diberi marifat oleh Tuhan, dia akan tahu, Bu, kamu kepahitan ini. Itu benar, Bu. Tapi benar nggak diberi marifat? Nah, itu kita tidak tahu. Gitu, Bu. Ya, kadang suka kayak generalisasi gitu, Pak. Misalnya, Kalau generalisasi ini, nggak perlu. Semua orang juga ya bisa. misalnya nih kita kunjungan nih orangnya sakit ginjal, wah, ini pasti dia ada ini gitu. Oh, enggak lah. Enggak. Berarti kalau dari marifat bisa ya, Pak ya? Marifat bisa. Betul. Gitu. Ada kasus-kasus di mana kita diberi marifat, jadi kita tahu persis. Gitu. Ya. Ya, Oke. Pak, terima kasih. Terima kasih. Berikutnya. Baik, Pak Daud selanjutnya. Pak Daud silakan. Di-unmute. Selamat malam, Pastor. Selamat malam. Dengar jelas ya, Pastor? Ya, jelas. Gini, saya ada mau tanya, tapi masalah sikap hati saya sudah jelas gitu. Jadi apa yang kita makan sebenarnya nggak ada masalah. Maksudnya yang penting sikap hati kita benar. Yang mau saya tanyakan kalau dari sisi kesehatan sekarang kan makanan seluruh yang kita tahu ini sekarang sudah nggak bersih, udah unclean. Apapun itu termasuk ayam, ikan, semua sudah nggak bersih. Nah itu kita menghadapinya bagaimana ya, Pastor? Oke, kalau itu ilmu khusus. Sebenarnya saya bisa membuat seminar yang khusus seperti itu. Mesti belajar perlahan-lahan semuanya secara khusus. Misalnya, itu yang saya tunggu. Misalnya ya, kita harus tahu ilmu gizi. Misalnya protein, kita butuh protein bukan? Iya. Nah, protein yang baik dan aman apa? 1, tempe. Ya, betul. 2, tahu tapi yang tidak boleh kena formalin. Nah, karena tahu banyak yang kena formalin. Nah, kalau nggak bisa pastikan nggak usah makan daripada makan formalin, kan gitu. Ketiga dan seterusnya ada itu. Nah, saya sering memberikan masukan ke orang supaya makan biji flaxseed dan chia seed itu luar biasa. Dalam ilmu gizi disebut superfood. Tuhan menciptakan biji-bijian itu sebenarnya luar biasa itu. Nah, itu setiap saat kita konsumsi sampai sekarang udah belasan tahun. Chia seed, flaxseed. Jadi seratnya tinggi, omega 3-nya murni, nggak kena. Kalau di lautan kan ikan sudah kotor juga. Tapi ini dari tumbuhan biji, artinya dia terlindung secara sempurna. Omega 3-nya paling tinggi. Ada antioksidan, anti kanker, kalsiumnya tinggi dan sebagainya, gitu kira-kira. Jadi perlu ilmu khusus, pengetahuan khusus untuk itu. Nah, mesti makan yang bersih. Ya. Iya, masalah kesehatan memang mesti yang makan. sederhana aja begini, yang sederhana aja. Kalau kita makan gorengan di luar, saya mau tanya nih, kira-kira minyaknya itu pernah diganti nggak? Nggak tahu sih, tapi kayaknya sih nggak. Nah, bisa bayangin nggak kalau minyak itu sudah setahun yang lalu nggak diganti, ditambahin terus? Kira-kira racun atau bukan? Ya. Nah, coba dicek di rumah sakit, penyakit kanker naik terus nggak angkanya? Ada hubungan nggak itu? Nah itu, maksud saya begitu-begitu, kita harus jeli. Di TV saja sering dibahas, ada orang buat apa? Gula aren dicampur sabun, dicampur ini. Waduh, gawat dunia ini. Ya itu ngerinya di situ, kayak kita di sini ayam juga udah disuntik. Ya. Terus sapi. Ayam kampung. Kita di sini nggak ketemu ayam kampung, Pastor. Semuanya ayam yang suntikan semua. Ya. Oke. Jadi terus kayak vitamin multivitamin kayak gitu masih oke lah ya. Tergantung siapa yang buat.
Kalau pabriknya gitu maksudnya. ya, kalau pabriknya yang buat nggak bener ya nggak bener, kan kita nggak tahu. Makanya jangan cari yang murah, cari yang bagus, Oh ya, oke. ya. Oke, ngerti Pastor. Ya, thank you. Berikutnya, Baik, selanjutnya Ibu Inita. Silakan Ibu Inita. Ya, terima kasih Twenty. Selamat malam Pak Wik. wah ini sahabat saya ini, Ya, Ibu saya mau Inita ini. tanya. Oke. Keluarga adik saya kan masih melakukan sembahyang ke leluhur ya. Ya, Nah, setelah sembahyang kan dia suka itu kirim makanan ke saya. Nah, Ya. itu sebaiknya saya Bagaimana? konsum atau saya gimana ya? Saya buang gitu. Oke, baik. Ini sebenarnya di Alkitab sudah ditulis oleh Rasul Paulus. Tidak ada makanan yang bisa membuat kita najis. Tidak ada. Meskipun makanan itu dipersembahkan kepada berhala. Nggak bisa. Tetapi, ada tetapinya. Tetapi kalau orang lain yang lemah iman, tidak punya pengetahuan, merasa tersandung gara-gara itu, sebaiknya kita tidak makan. Bukan karena makanan itu bikin najis, bukan. Karena nanti orang lain tersandung, kasihan. Nanti kalau saudaramu misalnya dengar, oh kamu makan juga ya, wah nggak bener kamu ternyata. Nah kalau itu jangan. Tapi kalau nggak ada ya nggak masalah. Mengapa? Karena Bapak Ibu semua ya, Bapak Ibu semua pernah makan di luar dong tentunya. Bukan makan di luar rumah, maksudnya makan di depot atau di restoran. Pernah dong? Ngecek nggak ke restoran itu? Restoran itu punya penglaris apa nggak? Kedukun apa nggak? Enggak kan? Nah, memang nggak usah dicek, kata Rasul Paulus, ditulis dalam Alkitab. Udah nggak usah dicek, maupun dipersembahkan berhala, punya penglaris, punya apapun, nggak pengaruh ke tubuh kita. Itu makanan. Gitu. Tapi ya itu jangan jadi sandungan. Gitu. Ya, terima kasih. Oke, Tuhan berkati. Berikutnya. Ya, selanjutnya Bapak Hari. Silakan Pak Hari. Di-unmute Pak. Halo, selamat malam Pak Wik. Selamat malam. Ya, makasih waktu itu aku tanya Bu Twenty soal flagship dan chiastic. Oh, oke. Ya, Bagus. makasih itunya. Udah dicoba, bagus. Oke. Ya, terus aku mau tanya, kira-kira, halo? Ya. Jelas. Ya. Kira-kira nanti di LB3 kita makan hewani apa enggak? Adam itu dulu waktu masih di Taman Firdaus, apa dia sudah menyembelih hewan? Oke. Makasih itu. Baik. Dulu Adam di Eden tidak makan binatang. Makanannya tumbuh-tumbuhan yang berbiji buahnya. Kejadian 1 ayat 29 itu. Ya. Setelah jatuh dalam dosa, maka boleh makan hewan atau binatang. Tapi yang halal. Demikian seterusnya. Itu perjanjian lama ya. Nah, nanti di langit baru bumi baru, kita perlu ingat bahwa kita dibangkitkan dengan tubuh fisik yang baru, tubuh kemuliaan. Artinya punya mulut, punya semuanya. Bukan matanya jadi 3, ada tambahan di tengah. Bukan. Tetap 2 dong. Tetap. Nah, bagaimana soal makan? Nanti saja Pak, kalau kita sudah sampai di sana ya. Sebab kalau saya jawab sekarang, nanti dipikir saya ngarang-ngarang. Tapi saya percaya Pak, tidak mungkin di sana itu seandainya kita makan, tidak mungkin boleh makan lemak dan darah, sekarang aja nggak boleh. Gitu. Ya kan? Masa di bumi nggak boleh nanti malah boleh ya? Enggak dong, itu salah pasti. Tapi bagaimana nanti ya kita belum tahu. Gitu. Ya, tapi saya percaya begini, di langit baru bumi baru kan kita tidak bakalan mati. Bahkan tidak bisa tua. Artinya apa? Sel-sel kita membelah secara sempurna. Artinya apa? Makanannya pasti sempurna. Kalaupun makan. Gitu. Ya. Ya, oke. Makasih. Makasih Pak. Oke. Ya, selanjutnya Ibu Yuliana. Silakan Bu Yuliana. Di-unmute. Shalom Pak Wik, selamat malam. Shalom, selamat malam.
Ya, ada 2 pertanyaan ya Pak ya. Yang pertama, gimana menurut Bapak untuk beberapa denominasi tertentu yang menyarankan vegetarian aja begitu Pak? Ya. Lalu ada juga yang no susu, no daging, nggak ada teh, nggak ada kopi, dan beberapa hal yang lain. Ya. Menurut Bapak kira-kira bagaimana Pak dengan ini? Terima kasih. Sebenarnya itu mereka percaya masih menganut imamat 11 tadi itu. Ya. Jadi bahkan lebih dari itu, daging yang halal aja mereka nggak makan. Ya kalau mereka mau begitu ya biarin aja. Kan nggak masalah. Mau vegetarian, mau nggak, terserah lah. Tapi yang dihakimi Tuhan bukan cara makannya. Yang dihakimi Tuhan adalah perbuatannya, hidupnya. Apakah ia hidup bagi Tuhan, hidup kudus atau tidak? Kalau ia hidup kudus bagi Tuhan, ya selamat juga, nggak masalah. Ini bukan soal denominasinya, bukan. Yang dihakimi Tuhan itu iman. Iman yang seperti apa? Iman yang perbuatannya nyata, sesuai kehendak Tuhan. Gitu Bu, soal cara makan mau vegetarian, mau bagaimana, terserah lah. Nggak masalah itu. Yang masalah adalah kalau makannya sembarangan. Nah itu masalah pasti, sikap hatinya pasti nggak benar. Oke, makasih Pak. Yang kedua Pak, penjelasan Bapak ini sungguh jadi tanggung jawab kami nih para ibu-ibu Pak. Ya. Karena dengan pembahasan malam hari ini ada koneksinya kepada yang pertama kalau saya lihat masalah uang juga. Ya. Kalau bahas sayur juga, sekarang sayur juga sudah tidak clean begitu ya Pak ya. Betul. Organik lebih mahal. Ya. Lalu yang kedua menyangkut preparation-nya, waktu mempersiapkannya. Begitu, kadang-kadang banyak hal yang kita lakukan, waktu persiapan jadi ya lebih ribet begitu. Lalu yang saya lihat yang ketiga juga knowledge, perlu juga tadi Bapak bagikan kapan-kapan monggo Pak. Ya. Knowledge, karena kalau nggak ada knowledge kadang-kadang jadi ribet sendiri begitu. Ya. Dan yang keempat ini untuk men-set lagi selera sehatnya gitu ya Pak ya. Betul. Nah gimana menurut Bapak dengan tanggung jawab kami nih para ibu untuk penyediaan ini semua dengan apa yang tadi Bapak bagikan. Oke, Terima kasih baik. banyak Pak Wignya. Baik. Jadi ada orang yang bilang kesehatan dimulai dari dapur. Bagaimana seorang ibu menyiapkan untuk keluarganya. Yang pertama perlu dicoret ya Bu. Susu jangan pernah diminum lagi mulai sekarang. Harus dicoret. Gitu ya, Pak, ya? Ya. Diganti dengan susu almond, pokoknya yang non hewan. Susu itu menyebabkan risiko autoimun menjadi tinggi. Autoimun, alergik, dan sebagainya. Berdasarkan riset penelitian, bukan berdasarkan menurut Alkitab atau saya, bukan. Menurut penelitian. Ya. Itu susu. Yang kedua, sayur-sayuran yang tadi itu Bu, bisa dibersihkan dengan ozonizer namanya. Bisa dibeli online. Ozonizer. Di ozon Bu. Jadi beli sayur, sayurnya direndam di bak, ozonnya dimasukkan ke dalam situ, selangnya itu. Bluk 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 gitu. Nanti bakteri mati, semua mati dan jadi segar. Sayur yang agak layu di ozon jadi segar banget Bu. Jadi sehat. Daging juga begitu, daging ayam atau apa di ozon begitu keluar tuh seperti plastiknya itu. Jadi sehat. Jadi itu satu tips ozonizer. Panjang Bu ceritanya yang kesehatan ini. Tips-tipsnya panjang. Tapi ya itu hati-hati. Jangan sampai kita mengkonsumsi zat pengawet, zat-zat kimia yang bukan makanan, pewarna yang bukan makanan, dan lain-lain. Ya, ditunggu pencerahan selanjutnya ya Pak ya. Karena Ya. knowledge ini penting banget Ya, menurut benar. saya. Betul. Terima kasih banyak Pak. Ya. Tuhan memberkati Pak. Nanti saya akan buat sesi khusus tentang itu deh. Ya, terima kasih Pak. Berikutnya. Baik, selanjutnya Ibu Lina, silakan Bu. Ibu Lina, silakan di-unmute. Ya, Ya, 20. selamat malam Pak Wigno. Sebentar Bu Lina. Ya. Nanti kita buat talk show soal itu aja, soal kesehatan. Baik, siap Pak. Berseri, ya. Baik Pak, siap. Catat. Baik. Bu Lina, silakan. Ya, malam Pak Wigno. Mau nanya tentang itu Pak, tapi keluar dari pelajaran hari ini ya Pak. Apa itu? Tentang flaxseed. Kan Oh, kemarin ya. sempat Bapak bilang ya kalau kena air panas nggak boleh ya Pak. Nggak Flaxseed boleh. atau flaxseed ya. Nggak boleh, jangan.
Tapi kalau pleksit itu kan kalau ditabur ke makanan kering atau di air dingin kan itu ya Pak, apa rasanya lengket gitu ya Pak, nggak bisa, jadi nggak boleh dicampur dengan minuman yang lain Pak. Maksudnya seperti kayak kopi atau jus dan lain sebagainya. Jus boleh, kopi jangan. Oh kopi nggak boleh ya. Jus. Di Jadi blender kalau Bu, bukan utuh, di blender. ya di blender ya Pak, pleksit di blender. Tapi kalau ceksit enggak ya? Ya, kalau ceksit enggak. Ceksit juga nggak boleh air panas Pak? Apa harus air Enggak dingin? boleh, semua nggak boleh panas. Oh nggak boleh panas ya. Nggak, apa Oh, iya. adanya Terima aja. kasih Pak. Satu lagi Pak, saya kan Pak pengeroposan tulang ya. Jadi saya harus minum susu Eltrasol. Berarti nggak boleh juga ya Pak? Nggak boleh. Ibu Oh. konsumsi flaxseed yang banyak, itu kalsiumnya tinggi. Oh iya. Oh gitu. Dan ya. Ibu harus berjemur setiap hari. Oh, Terus iya. konsumsi vitamin D, dosis yang lumayan tinggi. Vitamin D ya. D3 ya. D3 ya Pak. D3 konsumsi dosis tinggi, plus yang ada K2-nya. K2-nya tiap hari ya Pak diminum. Ya. K2-nya yang MK7 jenisnya. MK7 Pak. Ya. Kalau perlu Ibu Di kasih apotek alamat. biasa ada Pak? Ya. Di apotek ada? Di apotek biasa? Saya nggak tahu, tapi saya belinya bukan di apotek. Ibu kasih alamat saya aja, nanti saya kirimin. Lain kali Ibu tahu yang itu. Oh ya, terima kasih banyak Pak Ujno. Kirim aja ya, nanti saya kirimin. Iya, Tuhan berkati Pak. Tuhan Terima berkati. kasih. Selamat malam. Selamat malam. Oke, berikutnya. Ya, selanjutnya Ibu Vena, silakan di-unmute. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Saya mau bertanya, Pak, tentang hewan peliharaan Ya. seperti kucing, anjing. Saya kurang tahu itu apakah yang makanan itu binatang itu halal atau haram. Waduh. Ini ya, ini yang maksud halal haram itu untuk dimakan. Ini kan untuk Iya. peliharaan ya, peliharaan nggak Iya, apa-apa. iya. Maksudnya gini, Pak, kan maaf yang kan anjing atau kucing itu sering juga dikonsumsi. Itu gimana tentang Alkitab berkata kalau di perjanjian lama kan nggak ada bilang kucing atau anjing. Ya. Waduh, itu mesti dicek tuh. Anjing itu memamah biak atau enggak tuh. Mesti dicek. Jadi ciri-cirinya itu. Saya nggak ngecek tuh anjing kucing. Soalnya saya nggak pernah makan sih. Tapi kalau untuk pemeliharaan nggak apa-apa. Iya. Cuma Maksudnya ini kalau anjing untuk dan kucing dikonsumsi. itu seringkali mengandung toksoplasma. Jadi kalau seorang ibu mau hamil jangan pelihara itu kalau bisa. Nanti kalau sudah selesai baru pelihara. Sebab kena toksoplasma bayi bisa cacat nanti. Oke, Gitu ya. baik Pak. Terima kasih Oke. Pak. Berikutnya terakhir nih kelihatannya. Ya, Pak Daniel, silakan Pak dibuka videonya. Oke. Selamat malam Pak Wisnu. Selamat malam. Pak Wisnu, saya mau tanya masalah apa umur di perjanjian lama kan umur seperti Adam Hawa sampai 900 sekian. 930 tahun. Ya, terus umur Abraham sampai sekian. Ya. Dan sekarang itu hanya tidak sampai 100 tahun. Apakah itu pengaruh dari makanan atau gimana? Memang firman Tuhan mengatakan umur manusia tidak lebih dari 120 tahun. Betul. Nah, Adam dan Hawa itu sampai lama. Apakah dari pengaruh dari makanan atau gimana? Oke. Terima kasih. Ya, baik. Di Alkitab tidak disebutkan, tapi disebutkan begini. Roh Allah undur sehingga umur manusia 120 tahun saja. Nah, itu keputusan Tuhan yang itu. Tapi kalau hari ini cuma 30, 40 ya itu karena pola hidup pasti penyakit terus mati. Sebab nggak ada orang mati umur 30 kalau nggak sakit. Nah, 70 aja kalau sehat masih terus, Pak. 90 juga. Nah, kalau 100 mungkin mulai lemah ya. 90 mulai lemah, 100 mulai lemah. Tapi kalau sehat, kalau sakit masih muda juga udah lemah kalau sakit. Nah, sakit kenapa? Sakit sebagian besar karena pola hidup kita. Antara lain makan. Sebab manusia makan seumur hidupnya kalau dijumlahkan lebih banyak daripada seumur hidupnya gajah makan. Oke. Plus ngemilnya.
Waduh, banyak sekali itu Pak. Makanya Oke, tidak Pak. heran kalau kesehatannya ditentukan oleh bagaimana ia makan. You are what you eat. Ya, Ya, oke Pak. Terima oke. kasih. Ya, Tuhan berkati. Ya. Waduh, banyak pertanyaan ya malam ini kalau soal makan minum. Oke, Bapak Ibu sekalian, kelihatannya memang harus ada talk show khusus tuh nanti. Bukan lewat Zoom begini, nanti ada talk show, kita buatkan deh serinya supaya bisa praktis ya. Kalaupun makan yang nggak benar ya sedikit aja gitu, jangan jadi hobi, bahaya ya. Bagaimana? Loh, kok ada yang nanya lagi? Oh enggak, udah enggak ya. Oke, baik. Sebelum kita sudahi, kita berdoa dulu yuk. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu malam ini. Biarlah ini berdampak dalam hidup kami dan kami mengerti. Sebab makanan tidak pengaruh apakah kami masuk surga atau tidak. Tetapi sikap hati kami yang penting di hadapan Tuhan. Biarlah semua kami belajar hidup kudus, tak bercacat, tak bercelah, melalui sikap hati yang benar. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh tangan-tangan yang memberkati pekerjaan-Mu ini, dan juga seluruh kami yang mendengar firman-Mu, dimanapun berada, bahkan sampai ke ujung bumi. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudara sekalian, bicara soal kebenaran, setiap orang merasa benar. Makanya semua kecap di nomor satu kan. Ada orang yang mengatakan saya paling benar, ini paling benar, itu paling benar. Mana sebenarnya yang paling benar? Oleh sebab itu, hadiri seminar 7 natur kebenaran dan aplikasinya. Seminar ini wajib dihadiri oleh para teolog, apologet, pengkhotbah, bahkan oleh para jemaat sendiri, agar kita bisa membedakan manakah yang benar, manakah yang salah. Inilah alat uji kebenaran yang sangat objektif dan alkitabiah. Pastikan saudara ikut dan ajak seluruh saudara dan sahabat-sahabat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih dimanapun berada, yuk kita belajar pelajaran Alkitab bersama secara online setiap hari Rabu jam 7 malam bersama pendeta Bapak Wignio Tanto secara online, bisa melalui Zoom. Tetapi kita harus mendaftarkan dulu ke nomor berikut ini. Selamat bergabung dan Tuhan Yesus memberkati.